Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini tanggal 10 November tahun 2020 dari Kompleks Masjid Nurul Ilmi Bikokoro Lonjok Boko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa. Saya Samiun Ahmad ingin berbagi pesan-pesan kebaikan. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menceritakan kembali bagaimana salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sa'ban radhiyallahu anhu, tentang cerita sepotong roti yang menentukan derajat seseorang di hadapan Rabbinya. Dikisahkan tentang Sa'ban sebagai salah seorang sahabat baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah. Ada salah seorang sahabat yang bernama Sa'ban. Sa'ban ini selalu hadir salat berjamaah di subuh hari sepanjang hidupnya, sehingga baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menginspeksi para jamaah menghafal kedudukan Sa'ban, bahwa Sa'ban adalah sahabat yang selalu duduk di saf pertama, di kiri paling ujung, dan selalu dikenali sebagai sahabat yang selalu hadir dalam jamaah salat subuh bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan pada suatu hari Sa'ban tidak hadir dalam salat subuh bersama baginda Rasulullah, sehingga Nabi pada saat itu mengatakan kepada seluruh jamaah bahwa kita tunggu saudara kita Sa'ban, karena dia selalu hadir sebentar lagi, sehingga salat subuh pun diambil pada menit-menit akhir atau saat-saat akhir daripada waktu salat subuh. Tetapi sahabat Sa'ban radhiyallahu anhu tetap tidak datang. Oleh sebab itu, baginda Rasulullah mengambil keputusan bahwa kita salat subuh ini dan habis ini kita akan mencari tahu keadaan Sa'ban. Kita akan ke rumahnya Sa'ban. Sehingga seluruh daripada jamaah sahabat-sahabat daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersepakat untuk pergi ke rumah Sa'ban setelah salat subuh. Sehingga setelah salat subuh, rombongan baginda Rasulullah berjalan kaki ke rumah Sa'ban. Dan seperti tentu yang kita ketahui, pada akhirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di rumah Sa'ban radhiyallahu anhu, dan setelah memberi salam kepada istri Sa'ban yang menerima baginda Rasulullah, maka serta-merta istri Sa'ban berkata, "Ya Rasulullah, saya tahu baginda Rasulullah pasti akan datang ke rumah saya menanyakan suami saya Sa'ban. Ketahuilah, wahai baginda, Sa'ban telah meninggal dunia tadi malam, sehingga pada subuh tadi ini Sa'ban tidak bisa hadir
dalam salat berjamaah bersama baginda. Tetapi ada 3 persoalan yang ditinggalkan Sa'ban kepada saya. Kiranya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan membukakan misteri daripada sahabat Sa'ban sebelum dia meninggal. Dia meneriakkan 3 kata yang saya tidak mengerti apa maknanya. Ya Rasulullah, berkatalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalimat apa yang diucapkan oleh Sa'ban sebelum dia meninggal? Ya Rasulullah, kata istri Sa'ban menyahut. Yang pertama dia mengatakan, kenapa bukan yang baru? Kenapa bukan yang baru? Kenapa bukan yang baru? Kemudian teriakan yang kedua mengatakan, kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Dan teriakan ketiga mengatakan, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Sa'ban sebelum meninggal meneriakkan 3 kata tadi. Kenapa bukan yang baru? Kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak lebih jauh? Oleh sebab itu ya Rasulullah, mohon baginda menjelaskan kepada saya gerangan apa rahasia dari kata-kata Sa'ban sebelum dia meninggal. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu, mendapatkan pemberitahuan dari Jibril alaihissalam tentang sahabat Sa'ban. Baginda berkata, sesungguhnya suamimu Sa'ban telah berkata, kenapa bukan yang baru? Karena beberapa malam yang lalu Sa'ban di dalam perjalanannya pergi melaksanakan salat subuh, dia bertemu dengan seseorang yang tidak mempunyai pakaian dan kedinginan. Maka suamimu Sa'ban seperti kebiasaannya selalu memakai pakaian 2 lapis, pakaian yang lebih tua di luar dan pakaian yang lebih baru di dalam. Maka pada malam itu dia mensedekahkan pakaian yang ada di luar, jaketnya yang ada di luar disedekahkan kepada orang yang kedinginan. Maka dari alam malakut Allah memperlihatkan kedudukan Sa'ban. Kalau sekiranya malam itu dia mensedekahkan pakaian yang baru kepada orang yang meminta pakaian pada malam itu, maka kedudukan Sa'ban jauh lebih tinggi di surganya Allah daripada sekedar dia mensedekahkan bajunya yang di luar yang telah tua. Sehingga Sa'ban suamimu menyesali dirinya, kenapa dia bersedekah dengan pakaian yang lebih tua, sehingga dia berteriak-teriak, kenapa bukan yang baru? Kenapa bukan yang baru? Dia menyesali dirinya, kalau saja dia mensedekahkan pakaiannya yang baru malam itu, maka dia punya kedudukan jauh lebih tinggi daripada kedudukan dia mensedekahkan pakaiannya yang sudah tua. Dan ketahuilah wahai istri Sa'ban dan para sahabat semuanya, Sa'ban berteriak, kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Karena juga beberapa malam yang lalu dia telah diperlihatkan bahwa dia harus mensedekahkan sangu atau roti yang dia bawa setiap dia pergi salat subuh. Maka pada malam itu dia bertemu dengan seseorang yang kelaparan. Maka Sa'ban membagi rotinya menjadi 2 bagian. 1 bagian diberikan kepada orang yang kelaparan dan 1 bagian dia makan. Maka Allah memperlihatkan dari alam malakut kedudukan Sa'ban, seandainya seluruh rotinya malam itu dia sedekahkan, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah.
Allah memperlihatkan kepada Sa'ban rahasia seandainya dia mensedekahkan seluruh rotinya pada subuh hari itu. Maka Sa'ban berteriak-teriak, kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Dia menyesali dirinya, kenapa dia membagi dua roti itu? Seharusnya dia serahkan semuanya kepada orang yang sedang kelaparan, sehingga dia mendapatkan kedudukan yang tinggi. Tetapi pada subuh hari itu, dia hanya mensedekahkan setengahnya, maka dia mendapatkan kedudukan yang jauh lebih rendah daripada kedudukan yang seharusnya kalau dia mensedekahkan seluruh sangunya, seluruh rotinya, seluruh bekalnya pada subuh hari itu. Sahabat saudara muslim dimanapun Anda berada, Bapak Ibu para pemirsa YouTube, para pemirsa hadirin, para pendengar yang dirahmati Allah. Teriakan Sa'ban yang ketiga, wahai istri Sa'ban, kenapa tidak lebih jauh? Karena dari alam malakut disampaikan kepada Sa'ban, kalau saja rumah Sa'ban lebih jauh dari tempatnya yang sekarang untuk pergi ke masjid, maka kedudukannya jauh lebih tinggi daripada kedudukannya yang sekarang. Perlu diketahui para pemirsa, para pengusaha, para golfer, hadirin dimanapun berada, jalan kaki dari masjid ke rumah Sa'ban kurang lebih ditempuh pada saat itu 3 jam perjalanan. Maka Allah memperlihatkan kepada Sa'ban, kalau saja dia berjalan lebih jauh lagi dari sekedar hanya 3 jam, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Teriakan Sa'ban yang ketiga ini membuat hati kita, membuat diri kita malu di hadapan Allah Tabaraka Smukalil Jalali wal Ikram. Karena boleh jadi rumah kita hanya selemparan mangga, pohon mangga saja, atau mungkin hanya dalam hitungan meter, 50, 100 meter, bahkan tidak sampai 1 kilometer. Tetapi kenapa begitu berat untuk hadir berjamaah salat subuh di masjid, sementara Sa'ban saja yang berjalan kaki sejauh 3 jam perjalanan menyesali dirinya di hadapan Allah karena dia itu pengen lebih jauh lagi dia berjalan. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alangkah baiknya dari cerita Sa'ban ini kita lebih memperdalam lagi, lebih meyakinkan diri lagi untuk senantiasa bersedekah yang terbaik. Mensedekahkan baju, sedekahkan yang baru. Mensedekahkan makanan, sedekahkan lebih besar lagi, lebih berat lagi. Sehingga hati kita tidak terlalu mencintai harta kita. Jadikanlah kekayaan dan seluruh harta yang kita miliki berada di tangan, dan janganlah berada di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.